Shalom Bapak Ibu Jemaat. Kabar gembira bagi kita semua. Gereja kita sudah dibuka untuk ibadah onsite loh. Serta sudah mendapatkan QR Peduli Lindungi dari Kemenkes RI. Untuk kedepannya, ibadah dilakukan secara online dan offline. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat datang beribadah secara onsite, dapat mengikuti secara online melalui Zoom dari rumah masing-masing. Ini dia hal yang harus kita ketahui ketika kita beribadah secara onsite. 1. Wajib memakai masker. 2. Cuci tangan di tempat yang telah disediakan. 3. Melakukan pengecekan suhu. Tidak boleh demam ya. Keempat, check-in Peduli Lindungi atau tunjukkan sertifikat vaksin. Lalu, silakan memasuki ruang ibadah dan tempati tempat duduk yang telah disediakan. Selama ibadah berlangsung, semua wajib memakai masker ya. Selamat beribadah. Persembahan. Ada 3 cara untuk memberikan persembahan. Pertama, scan QR Code yang ditampilkan pada penghujung ibadah. Kedua, scan QR Code yang ada di luar ruangan ibadah. Ketiga, masukkan uang tunai ke dalam kotak yang telah disediakan. Yang keempat, menggunakan kartu debit melalui mesin e-bisi. Setelah ibadah selesai, tetap jaga jarak dan jangan membuat kerumunan ya. Oh iya, pendaftaran ibadah onsite dibuka setiap hari Kamis melalui WhatsApp ke Saudari Senja atau melalui link pendaftaran yang telah disediakan. Sampai jumpa hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa beribadah di Minggu pada 14 November 2021. Biarlah segala hormat, segala pujian kita naikkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk bait yang ketiga, nanti Bapak Ibu ataupun jemaat Tuhan yang ada di gereja boleh bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian kita dengan pujian PPA 2, nomor 52, Hormat bagi Allah Bapa. Gereja di seluruh
khotbah dan salam saya serahkan kepada Pendeta David SS. Ibadah pada hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Mulia bagi Bapa. Nah, pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Yesus sumber hidup. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada minggu hari ini, dan warta jemaat akan disampaikan oleh Saudari Javina Junita Kencana. Saya persilahkan Saudari Javina Junita untuk membacakan warta pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada pagi hari ini saya akan membacakan warta jemaat Minggu 14 November 2021. Untuk sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena ada kesalahan sinyal sedikit yang terjadi di gereja. Selamat ulang tahun kepada Saudari Brenda Novita Kencana pada tanggal 14 November yang berulang tahun hari ini. Tanggal 15 November 2021 ada Saudara Jason Abednego, dan tanggal 16 November 2021 ada Saudara Nicholas Evan Setiawan. Selamat ulang tahun juga pada tanggal 19 November 2021 kepada Ibu Novita Telman dan Ibu Deborah Joyce Noviana. Tanggal 20 November ada Ibu Josephina Wati dan Ibu Sylvia Andriani Wibisono. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun pernikahan juga pada tanggal 18 November kepada Bapak dan Ibu Yohanes Setiawan Dadi. Tuhan Yesus memberkati. Pelaksanaan ibadah hibrid. Pada Minggu 21 November 2001 akan mulai dibuka ibadah untuk jemaat. Syarat-syarat bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah di gereja adalah sebagai berikut. Yang pertama, sudah divaksin atau minimal dosis 1. Mempunyai aplikasi Peduli Lindungi. Yang ketiga, dalam keadaan sehat dan tidak demam serta tidak mengalami gejala COVID. Yang keempat, menggunakan masker dengan benar, cuci tangan, dan mengukur suhu sebelum masuk ruangan, dan tetap menjaga jarak. Yang kelima, tidak melakukan kontak fisik atau berjabat tangan dan yang lain sebagainya. Yang keenam, selesai ibadah diharapkan untuk langsung pulang, dan yang terakhir, hanya tersedia 65 kursi untuk lantai 2 dan lantai 1. Warta Komisi Anak diberitahukan kepada setiap orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini akan diadakan pada pukul 10 melalui Zoom. Tukar pelayanan. Pada kebaktian hari ini dilakukan tukar pelayanan GKMI Pengharapan. Pendeta Edi SS melayani di cabang Kalimalang,
Sedangkan GKMI Pengharapan dilayani oleh Pendeta David Sucipto. Untuk berikutnya, mari kita simak sama-sama video warta berikut ini. Sekian warta jemaat pada hari ini. Saya kembalikan kepada Evangelis Yonatan Setiawan untuk melanjutkan ibadah. Terima kasih. Terima kasih Saudari Cevina yang sudah membacakan warta jemaat pada minggu hari ini. Banyak hal di dalam kehidupan kita, terkadang kita tidak mengerti maksud dan rencana Tuhan. Tapi kita percaya bahwa rencana dan rancangan Tuhan itu baik. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini yang akan dipimpin Saudari Yesi. Tapi sebelumnya kita akan naikkan pujian kita dengan pujian PPR 2 nomor 467, Tuhan yang pegang. Serahkan kepada Saudari Yesi untuk memimpin doa syafaat.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita pada hari ini. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami ingin menaikkan Tuhan permohonan kami ya Tuhan dan pergumulan kami ya Bapa. Kami ingin berdoa untuk kebaktian dan pelayanan hari ini, untuk kebaktian semua bisa berjalan dengan baik. Kami terkhusus berdoa untuk Pak Pendeta David SS. Tuhan berkati Tuhan Pak David yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah setiap yang keluar dari lidah bibirnya bisa menjadi rema dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami teringat juga untuk Pendeta EDSS yang melayani di cabang Kalimalang dalam rangka tukar pelayanan GKMI Pengharapan. Tuhan yang pakai Pak Edi Tuhan, agar setiap firman yang dibagikan juga dapat tertanam dan berbuah bagi para jemaat di Kalimalang. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga untuk setiap persembahan yang akan dipersembahkan oleh jemaat. Berkati masing-masing tangan ya Tuhan yang memberi dari rumah maupun di gereja. Tuhan pimpin juga para majelis agar dapat mengelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami terus memohon Tuhan jamahan-Mu bagi jemaat-Mu khususnya yang mengalami kelemahan tubuh. Bu Suraji, Bu Toya, dan Ibu Tabara Tuhan. Begitu juga yang sedang dalam pemulihan kesehatan, Ibu Enita, Bapak Indarto, Papa dari Bapak Handi, Bapak Hadi Sudarto, dan Bapak Sokisno, ayah dari Diaken Widoratno. Biarlah sungguh Tuhan yang selalu memberikan sukacita dan pengharapan Tuhan, karena kami percaya Engkau yang akan memulihkan tubuh jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami tak lupa juga untuk anggota jemaat yang studi maupun bekerja di luar kota dan luar negeri ya Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah perlindungan dan kasih-Mu terus melimpah dalam mereka. Teruslah gandeng tangan mereka Tuhan agar iman mereka tetap bertumbuh dalam-Mu. Kami juga mendoakan Tuhan untuk setiap kondisi perekonomian jemaat di tempat ini. Tuhan, kami percaya Kau tahu apa yang kami butuhkan, Engkau tahu apa yang kami pergumulkan Tuhan. Berkatilah Tuhan sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan kalau beberapa program boleh direncanakan untuk kegiatan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat dan kesehatian untuk panitia yang melayani, serta komisi-komisi yang terlibat dalam pelayanan. Supaya Tuhan, semua persiapan untuk hari H nanti lancar dan indah bagi-Mu. Kami juga berdoa untuk GKMI Cabang Sidorejo Lampung yang akan didewasakan pada bulan April 2022 dan persiapan pendewasaan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang. Serta kami juga mendoakan pembangunan kantor Sinode GKMI Tuhan. Tuhan yang pimpin setiap prosesnya supaya sungguh semuanya dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Karena kami percaya Tuhan, kami bisa merencanakan namun tanpa campur tangan-Mu, kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan bangsa-bangsa yang terdampak virus corona ya Bapa. Terkhusus kami ingin berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, berikan kami ketaatan agar dapat mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Kami berdoa juga untuk pemerataan vaksinasi supaya dapat berjalan dengan efisien, agar semua kondisi ini ya Tuhan dapat cepat reda dan bangsa-bangsa segera dipulihkan. Tuhan, kami berdoa juga bagi mereka yang terpapar COVID Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, jamah mereka Tuhan, agar mereka dapat sembuh. Berkati juga tim medis Tuhan dalam setiap pelayanannya. Kami terus juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa, pakai mereka dengan takut akan Tuhan dan penuh tanggung jawab dalam menjalani tugasnya dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan perekonomian, infrastruktur, dan sosial di Indonesia ya Bapak. Bagi kami juga rakyat Indonesia Tuhan, untuk tetap hidup rukun dan bisa toleransi untuk menjaga perdamaian. Ya Tuhan, inilah setiap doa dan permohonan kami. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, jadikanlah Tuhan sesuai waktu dan kehendak-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta David SS. Biarlah firman ini boleh menjadi kebenaran dalam kehidupan kita. Tidak hanya mendengarkan, tetapi kita juga menghidupinya di dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian kita dengan pujian PPR 2 nomor 168. Berhembuslah Roh Kudus. Persiapan firman dan pembacaan Alkitab saya serahkan kepada Bapak Hendra.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelum firman Tuhan disampaikan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Pagi ini dapat dilangsungkan kebagian hibrid. Kiranya Engkau berkenan kebagian online dan offline ini berlangsung dengan baik. Tuhan, pakailah menjadi saluran berkat bagi yang hadir di gereja maupun yang mengikutinya lewat fasilitas Zoom. Tuhan berkati semua yang melayani sehingga semua rangkaian ibadah ini dapat berlangsung dengan baik. Tuhan pakai Bapak Pendeta David SS untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menyertai hamba-Mu sehingga firman yang ditabur sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan tolong kami agar dapat mendengar dengan baik, buat kami mengerti dan mampukan kami menjadi pelaku firman yang terus bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan akan diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 5 sampai 8. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengepaskan debu dan dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ. Lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberikan diri untuk dibaptis. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Sarju SS. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Silakan Pak. Shalom, ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Saya percaya berkat Tuhan sama ya, karena ya dimanapun kita beribadah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa semua orang pasti ingin sukses. Ya, seorang karyawan misalnya dianggap sukses apabila dia bisa mencapai posisi di dalam perusahaan itu, menjadi pimpinan di situ. Lalu anak-anak kita sekolahkan di sekolah-sekolah favorit atau bahkan sampai ke luar negeri. Tujuannya apa sih? Satu sebetulnya, supaya sukses. Nah, gitu ya. Supaya pintar nanti kalau sudah lulus bekerja meraih kesuksesan. Tapi apa sih tujuannya itu? Tujuannya sebetulnya UUD. Apa itu? Ujung-ujungnya duit. Coba Bapak Ibu ya saudara kerja, apa yang ingin dicapai? Duit bukan? Ya uang yang ingin dicapai. Nah, pertanyaannya adalah apa sih ukuran sukses itu? Gitu ya. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki pemahaman, memiliki definisi tentang sukses. Ya, saya berharap ketika saya menyampaikan kata sukses, Bapak Ibu yang di rumah maupun di gereja tidak perlu lihat Google. Gitu ya. Nanti protes. Salah itu definisi Pak David. Gitu ya. Karena setiap orang itu memiliki definisi yang berbeda-beda. Gitu ya. Dan ukuran sukses itu subjektif menurut saya, relatif. Saya menganggap orang itu sudah sukses, tetapi orang itu ternyata menganggap dirinya belum sukses, jadi akan relatif. Gitu ya. Ada orang yang sudah bekerja, dia punya rumah, mobilnya lebih dari satu, tapi tidak mau dikatakan sukses.
Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Karena sukses menurut dia itu diukur dengan orang lain yang lebih sukses daripada dirinya. Tapi ada juga ya orang yang rumahnya saja masih kontrak. Tapi dia bisa beli motor, bisa beli kulkas. Wah, dia menganggap dirinya sudah sukses. Nah, jadi sekali lagi ukuran sukses itu sangat relatif, tergantung dari orang memahaminya, gitu ya. Jadi tidak ada ukuran yang pasti, gitu loh. Nah, kalau tema kita pada pagi hari ini adalah yang dianggap sukses oleh Tuhan, ya, jadi pengertiannya begini: kalau ada orang yang dianggap sukses oleh Tuhan, maka ada orang yang dianggap tidak sukses oleh Tuhan. Betul ya? Saya ulangi. Ada orang yang dianggap sukses oleh Tuhan, berarti ada pula orang yang sukses, tetapi bukan ukuran dari Tuhan. Nah, jadi saya ingin menyampaikan dua hal: sukses menurut Tuhan, sukses menurut duniawi. Nah, tentu Bapak Ibu, kedua kesuksesan ini sangat bertolak belakang. Dan kita nanti berada di posisi yang mana? Pertama, kita akan melihat sukses menurut ukuran dunia. Apa ciri-ciri orang yang dikatakan sukses menurut dunia? Ada seorang psikolog namanya Abraham Maslow. Ini adalah seorang psikolog dari Amerika yang sangat terkenal, dan dia menjadi pelopor psikologi humanistik, gitu ya. Nah, Maslow itu terkenal dengan teorinya hierarki piramid seperti yang tertampil di layar. Bapak Ibu dan Saudara di rumah mungkin juga bisa lihat. Nah, jadi setiap orang, setiap manusia itu memiliki kebutuhan atau tingkat kebutuhan yang perlu dimiliki, ya, perlu dipenuhi. Jadi kebutuhan manusia itu, ini menurut Maslow itu ada tingkat-tingkatannya. Dari tingkat dasar sampai kebutuhan yang tertinggi. Itu harus dipenuhi. Dan ini memang ukuran dari duniawi. Dan menurut Maslow ada 5 tingkatan kebutuhan manusia. Barangkali ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah membaca ini, gitu ya. Bahkan menerapkan teorinya Maslow. Tapi nanti ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, yang pertama, kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan secara fisiologis. Dan kebutuhan secara fisiologis ini adalah kebutuhan menurut Maslow ini adalah paling dasar, ya paling awal. Dan ini nanti untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan yang ada di atasnya. Apa itu kebutuhan fisiologis? Kebutuhan fisiologis itu ya kalau kita bisa, ya itu berkaitan dengan fisik ya. Kita bisa bernapas, ya kita bisa tidur, makan, minum, sandang, pangan. Itu hanya kebutuhan dasar saja. Nah, kalau itu sudah dipenuhi, maka akan meningkat ke kebutuhan yang kedua. Apa itu kebutuhan yang kedua? Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan rasa aman dan kebutuhan rasa nyaman. Ya, aman dan nyaman. Tentu ini diidamkan atau diharapkan banyak orang atau bahkan setiap orang. Jadi ini menempati posisi yang kedua. Nah, kira-kira kebutuhan aman itu apa? Kebutuhan aman, nyaman. Jadi bebas dari ancaman, ya bebas dari teroris, bebas dari kriminal, bebas dari ketakutan, bebas dari kecemasan, gitu ya. Bebas dari kehancuran, bebas dari banjir. Kemarin pastoris dengan pastor di Kalimantan ada hujan besar banjir itu. Berarti saya belum bisa memenuhi kebutuhan yang kedua. Bagaimana Bapak Ibu sudah aman, nyaman, yang bebas dari banjir, bebas dari ketakutan? Nah kalau sudah, berarti yang sandang, pangan, papan, nafas tadi sudah 2, sudah dapat nih Bapak Ibu dan Saudara. Baru meningkat ke kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan yang ketiga itu apa? Kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk dicintai. Nah, saya percaya bahwa setiap orang itu perlu kasih sayang.
Setiap orang itu perlu ya, butuh dicintai gitu ya, cinta kasih gitu. Dan rasa memiliki ya, cinta kasih sayang baik di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Ini yang diperlukan oleh semua orang. Sehingga kalau orang sudah dikasihi, kemudian disayangi, itu juga dapat membuat orang itu percaya diri. Ini yang ketiga. Bapak Ibu sudah menikmati kasih sayang? Oh, begini ya kasih sayangnya. Saya biasanya kalau di foto begini. Nanti kalau di foto saya gini dulu ya. Nah, jadi kalau di foto begini ini usia 50 tahun ke atas. Kalau usianya begini, ini 45 sampai 50 tahun. Nah, kalau anak-anak gimana? Nah, gitu ya. Jadi melihat foto aja usianya sudah kelihatan. Oke. Yang ketiga adalah kebutuhan kasih sayang. Itu tadi ya, setiap orang perlu untuk mendapatkan kasih sayang. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Siapa di antara Bapak Ibu dan saudara sekalian tidak memerlukan penghargaan, penghormatan? Ya, saya rasa tidak ada. Jadi semua orang pasti ya ingin dihargai, dan kebutuhan penghargaan ini dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan dalam bentuk perhatian, ya, menghormati orang lain, reputasi, kemudian kita juga memberikan apresiasi kepada orang yang berhasil, kepada orang yang baik gitu ya. Lalu yang kedua, kebutuhan penghargaan, harga diri. Nah, itu ya, kalau orang berprestasi itu kan harga dirinya naik gitu ya. Nah, ini dinamakan sukses. Ini sukses yang keempat, ya, kebutuhan akan penghargaan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang di gereja maupun di rumah sudah dihargai oleh orang lain, nah ini salah satu bentuk kesuksesan. Lalu kesuksesan yang kelima menurut Abraham Maslow adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Jadi kebutuhan akan aktualisasi diri ini menempati posisi yang paling atas. Kalau tadi ya kebutuhan fisik kita sudah dapat. Yang kedua, kebutuhan rasa aman sudah dapat. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang sudah dapat, dan kebutuhan penghargaan sudah dapat. Nah, maka itu perlu diaktualisasikan. Dan itu menempati posisi yang paling tinggi menurut Abraham Maslow. Jadi Bapak Ibu kalau sudah merasa berhasil, sukses, bangga kan? Kemudian ya dalam tanda petik kita bisa pamer gitu ya, menunjukkan identitas diri kita bahwa saya ini sudah diberkati ya, saya sudah sukses ya, begitu. Rumahnya mewah, mobilnya mewah, pokoknya serba mewah. Maka perlu aktualisasi diri. Nah, orang-orang dunia mengejar 5 ya kebutuhan yang ditekankan oleh Maslow. Nah, kira-kira dari piramid ini, hierarki piramid kebutuhan manusia menurut Maslow itu, ada yang kurang nggak, Bapak Ibu? Coba ada yang kurang nggak? Kebutuhan fisiologis, hanya kebutuhan rasa aman, hanya kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penghargaan, lalu aktualisasi diri. Ini duniawi sekali. Ada yang kurang nggak kira-kira? Ada nggak? Apa kira-kira? Ada pasti. Yang nggak ada di sana apa? Dasarnya sebetulnya kalau kita hanya mengejar ini itu rapuh. Dan kehidupan orang-orang percaya kalau hanya mengejar yang duniawi, kehidupan kita hanya sia-sia. Karena di sini tidak ada iman. Betul nggak? Tidak ada pengakuan terhadap Tuhan. Kalau kita berhasil, kita sukses, ya kita usaha sendiri. Karena saya pandai, saya pintar. Usaha saya sendiri. Tapi perhatikan di sini tidak ada dasar iman. Kalau sudah sukses ya sudah puas. Menganggap bahwa itu hasil usahanya sendiri. Itu ya, masalah iman. Jadi meskipun Bapak Ibu atau adik-adik masih muda, udah kaya begitu kan. Wah, sudah sukses. Hebat kan? Tapi kalau hidupmu tanpa Tuhan, tanpa iman, sia-sia. Apapun yang kita miliki di dalam dunia ini tanpa Tuhan, sia-sia. Karena Tuhan berfirman begini. Di dalam Markus pasal 8 ayat 36 Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Harta kekayaan punya semua. Hebat kan?
tetapi ia kehilangan nyawanya. Harta penting, kekayaan penting, penghormatan, aktualisasi penting. Tapi kalau hanya itu yang kita miliki, nggak ada iman, nggak percaya sama Tuhan, nyawanya kemana? Nggak ke surga kan? Punya semua dalam dunia ini tetapi kehilangan nyawa, artinya bahwa orang itu hanya sukses di dalam dunia saja. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut firman Tuhan, kesuksesan itu tidak identik dengan uang. Kesuksesan tidak identik dengan harta. Apa gunanya memiliki semuanya itu, peringatan Tuhan keras, tetapi kehilangan nyawa. Ya, memang betul sebagai manusia kita harus berusaha semaksimal mungkin, tetapi jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah kita ya supaya Tuhan terlibat dalam kehidupan kita. Jangan pernah lupa. Libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, libatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita. Nah, kita masuk sekarang yang kedua. Orang yang sukses menurut Tuhan. Kalau tadi orang sukses menurut duniawi. Tetapi sekarang bagaimana sukses menurut Tuhan? Apa sebetulnya? Ukuran sukses dari Tuhan itu apa? Ya, jadi Tuhan memberikan kesuksesan bagi kita supaya apa sebetulnya? Kalau Bapak, Ibu punya harta, punya kekayaan, sebetulnya tujuannya apa? Sebetulnya untuk memuliakan Tuhan. Betul nggak? Itu tujuan dari kesuksesan, dari berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Artinya supaya kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita tetap takut kepada Tuhan, supaya kita tetap bersyukur pada Tuhan. Ada seorang pakar kepemimpinan namanya John Maxwell. Ya, saya percaya banyak yang membaca buku-bukunya karena ini sangat terkenal. Nah, beliau mengatakan begini, orang paling bijaksana adalah orang yang belajar dari keberhasilan orang lain, tetapi bukan berarti meniru sukses menurut ukuran orang lain. Sukses, ya, bagaimana menjalani hidup dengan menjadi dirinya sendiri. Melakukan yang terbaik sesuai potensi yang terus digali dan kemampuan pribadi yang terus ditingkatkan. Artinya bahwa kita ini satu statement yang bagus ya, pernyataan yang bagus. Artinya kita ini punya potensi, dan potensi itu diberikan Tuhan kepada kita. Bahasa alkitabiahnya, bahasa teologinya adalah kita dikasih apa? Karunia, kita juga dikasih talenta. Jadi apakah kesuksesan murid Tuhan itu tidak pernah gagal? Bagaimana Bapak Ibu memahami, saudara memahami? Apakah kesuksesan menurut Tuhan itu berarti kita tidak pernah gagal? Nah, pagi ini kita belajar dari seorang tokoh yang sangat luar biasa dalam Alkitab, namanya Paulus. Saya rasa kita tahu ya siapa itu Paulus itu. Seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dulu sebelum menjadi hamba Tuhan dia sukses, dihormati, disanjung, dihargai. Tetapi setelah percaya Tuhan malah bahasa Jawanya terlunta-lunta, banyak ditolak, ya, banyak mengalami kesukaran-kesukaran. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ternyata Paulus bisa dikatakan ya ada sukses, tetapi juga tidak sukses. Ada berhasil, tapi juga mengalami kegagalan. Jadi sukses kalau kita, ya ukuran Tuhan itu tidak berarti bahwa kita terus berhasil. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27, ini pengalaman dari Paulus, seorang yang hebat itu, tapi pernah mengalami kegagalan, bahkan sering. Ya, saya bacakan 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 27. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara. Wow, dulu sebelum percaya sama Tuhan kan memenjarakan orang, membunuh orang. Tapi ketika Paulus menjadi percaya, menjadi pelayanan Tuhan, dia katakan sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesah orang Yahudi. Ya disesah itu dicambuk begitu ya.
40 kurang 1. Kenapa 40 kurang 1? 39, yaitu karena orang Yahudi begitu ya cara penghukumannya. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Ini orang yang dipilih Tuhan loh Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tapi ketika dia melayani Tuhan, justru banyak tantangan yang harus dia hadapi. Lebih enak ketika dia hidup secara duniawi. Disanjung, dihormati di mana-mana. Tapi ketika menjadi pelayan Tuhan, mengalami hal yang sangat menyakitkan mungkin menurutnya. Tetapi apakah Paulus menyerah? Tidak, karena itu pilihan. Ya, dia pilihan bekerja untuk Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 itu juga menceritakan tentang kegagalan Paulus. Lalu Kisah Rasul pasal 17 itu juga menjelaskan pelayanan Paulus kurang sukses. Kenapa? Karena banyak ditentang. Nah, dalam banyak hal pelayanan Paulus itu tidak berjalan dengan mulus. Pekerjaan Paulus tidak bisa berjalan dengan lancar, tidak sukses. Nah, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 18 ini, Paulus pelayanan di Athena. Athena ini merupakan satu kota yang sangat luar biasa. Di sana banyak orang yang hebat, banyak orang yang pandai. Lalu Paulus berkhotbah di sana. Tetapi di sana pun banyak orang yang tidak mau menerima Yesus. Nah, lalu di dalam ayat 1 dikatakan Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Kenapa dia meninggalkan Athena? Karena di Athena Paulus tidak sukses, tidak berhasil. Nah, karena Paulus ini adalah orang yang hebat, punya strategi. Oke lah kalau di sini nggak berhasil, sini nggak sukses, tempat lain. Nah, ini mengajarkan kepada kita, jangan pernah kita kalau gagal, sekali gagal kita menyerah. Tidak. Terus berusaha. Lalu Paulus pergi ke Korintus. Nah, ke Korintus mau ngapain? Nah, Paulus itu kan punya keahlian. Ya, dia bisa buat tenda, buat kemah. Lalu ketemu Aquila dan Priscilla di sana. Ya, sama-sama profesinya sama. Jadi dia bekerja dulu secara duniawi. Tapi untuk apa? Pekerjaan Paulus membuat tenda ini untuk memenuhi pelayanan. Ya, untuk membantu di dalam pelayanan dia. Jadi ketemu Aquila dengan Priscilla di sana, ini juga seorang Kristen yang sangat luar biasa begitu ya, terima Paulus di sana, bekerja bersama-sama, bukan satu saingan tetapi saling membantu sehingga pelayanan bisa terus berjalan di sana. Jadi untuk kebutuhan pelayanan Paulus seringkali bekerja membuat tenda. Di dalam ayat 4 dikatakan, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan di Korintus dan ini merupakan kesempatan bagi Paulus untuk pelayanan di sana. Nah, pertanyaannya, apakah pelayanan Paulus di Korintus juga sukses? Ternyata tidak juga, Bapak Ibu. Ya, di sana pun banyak ditentang, di sana pun banyak orang yang tidak menerima Paulus, tidak menerima ajaran Paulus. Sehingga di Korintus itu kan ada konflik ya. Di sana ada ada perpecahan di antara jemaat gitu ya. Ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, ada golongan Kefas, ya, ada golongan siapa Kristus di sana menyebutkan. Itu suatu perpecahan karena mengapa? Tidak mau 100% dia menerima ajaran dari Paulus. Nah, dibanding-bandingkan. Wah, kalau ini lebih hebat nih Apolos. Wah, Apolos itu siapa? Lebih hebat ini Petrus karena Petrus sebagai rasul. Oh, enggak lah, yang lebih hebat adalah Kristus. Nah, itu terpecah-pecah di sana. Dan ini membuat Paulus kadang-kadang merasa sedih, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam pelayanan. Sekali lagi, pelayanan Paulus tidak mulus. Kadang sukses, kadang berhasil, tapi kadang juga tidak berhasil.
Nah, Paulus memerlukan apa? Dukungan dari siapa? Dari teman-teman, dari sahabat. Makanya ayat 5 dikatakan, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, ya, Paulus dengan sepenuhnya bisa memberitakan Injil. Karena apa? Tadi didukung oleh Aquila dan Priscilla, lalu yang kedua didukung oleh Silas dan Timotius bersama-sama untuk melayani, sehingga Paulus bisa fokus untuk melayani Tuhan di sana. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, Paulus meskipun banyak kegagalan, tetapi tidak pernah putus asa. Ya, dia terus maju. Karena apa? Karena Paulus hanya ingin menyenangkan Tuhan, meskipun banyak halangan, banyak tantangan. Ya, ayat 6 dikatakan, tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia, nah ini dalam pelayanan Paulus lagi-lagi dimusuhi, gitu ya. Dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Nah, jadi kalau Paulus kurang sukses di satu tempat, dia tetap mencari tempat lain supaya dia sukses. Sukses apa? Kalau Paulus sukses untuk melayani Tuhan. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu dan Saudara sekalian sudah usaha satu gagal, usaha lain lagi sampai sukses, gitu kan? Nggak pernah menyerah. Kalau udah gagal sekali ya sudah, itu putus asa namanya. Nah, dari sini kita bisa melihat semangatnya Paulus, tetapi jangan sampai lupa, ya, kita tetap, ya, supaya Tuhan campur tangan di dalam pekerjaan kita. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Nah, tetapi ada satu keluarga juga yang mau percaya kepada Tuhan, bahkan mau dibaptis di dalam ayat 8. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, ini seorang pemimpin, seorang kepala rumah ibadat di sinagoge di situ, yang menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Sekali lagi ini merupakan strategi. Paulus tidak pernah hanya menjalankan pelayanan satu metode saja. Banyak strategi, banyak metode. Pokoknya harus berhasil. Pokoknya harus sukses. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah ya pekerjaan Paulus yang sukses menurut ukuran Tuhan. Jatuh bangun, tapi terus dia tetap percaya kepada Tuhan. Itu suksesnya yang dinilai oleh Tuhan, gitu ya. Jadi sukses di dalam, Bapak Ibu bisa sukses di dalam berkarya, sukses di dalam bekerja, tapi jangan lupa juga harus sukses di dalam apa? Melayani Tuhan. Gitu. Nah, inilah artinya apa? Sukses di surga, sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Artinya akhirat itu di surga nanti. Ini yang dimau oleh Tuhan, karena hanya kita melulu pelayanan, melulu kita hanya bekerja, tapi kita meninggalkan pelayanan. Nah, itu hanya satu sisi saja, artinya itu hanya satu sisi kita sukses di dalam dunia. Jadi Alkitab itu mengajarkan supaya ya kita ini sukses itu bagaimana. Nah, jadi ada dua cara. Saya memberikan dua cara saja, itu banyak sekali bagaimana orang itu bisa sukses di dalam pelayanan, tapi juga sukses di dalam pekerjaan. Ada dua. Yang pertama adalah mengubah pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Mengubah pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Artinya mengubah dulu pikiran kita kan terlalu duniawi begitu. Tapi mindset kita ya kita ubah supaya sesuai dengan firman Tuhan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat apa? Membedakan manakah yang baik, dan manakah kehendak Allah. Nah, itu pikiran kita harus diperbarui. Yang bisa memperbarui siapa? Tuhan. Melalui apa? Firman Tuhan. Jadi cara menjadi orang sukses menurut kita adalah mengubah cara pandang kita yang dulu duniawi, karena sudah diubahkan oleh Tuhan, maka ada kebenaran di dalam diri kita, pikiran kita berubah menuju kepada apa? Firman Tuhan yang menuju kepada kebenaran. Nah, mengapa demikian?
Karena biasanya kita ini hanya mengandalkan pola pikir kita, apalagi kalau kita sekolahnya dari luar negeri, kita merasa hebat, menguasai teori-teori, wah itu sudah ya kita merasa merasa hebat, ya merasa berhasil. Nah itu harus diubah. Ya mengubah apa? Firman Tuhan. Tuhan memberikan kepandaian kepada kita, tetapi kalau hanya pandai saja tanpa melibatkan Tuhan, sekali lagi itu duniawi, ya, maka perlu diubahkan oleh firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara sekalian kita sukses menurut ukuran Tuhan? Yang kedua adalah bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau pikiran kita sudah diubah oleh firman Tuhan, maka yang kedua kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kita bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Kita melakukan sesuatu sesuai patokan kita, dasar kita apa? Firman Tuhan. Jadi cara menjadi orang sukses menurut Alkitab, ya yang kedua ialah kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Yosua, saya suka dengan Yosua pasal 1 ayat 8b di sana katakan, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua pemimpin kedua, ya orang Israel ketika mau masuk ke Kanaan. Musa tidak diizinkan. Tapi sebelum Yosua masuk ke Kanaan bersama-sama dengan bangsa Israel, Tuhan memberikan pesan, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah diajarkan Musa kepada Yosua. Nah, kalau kita bertindak hati-hati artinya kita bijaksana. Kita melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Nah, seringkali Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya ayat ini disalah mengerti dengan menganggap bahwa kesuksesan datang ketika kita merenungkan firman Tuhan. Betul nggak? Coba Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tiba-tiba sukses datang. Apakah seperti itu? Tidak. Kita merenungkan firman Tuhan, ya kita melibatkan Tuhan, lalu kita bekerja, firman Tuhan menjadi dasar kita, itu yang membuat kita sukses. Jadi kalau Bapak Ibu hanya merenungkan siang dan malam, ya bakal sukses. Bagaimana kita sukses? Kita harus melakukan ya kegiatan kita masing-masing, pekerjaan kita masing-masing. Ingat, merenungkan firman Tuhan itu berfungsi mengubah pikiran kita sehingga sesuai dengan firman Tuhan. Sedangkan sukses atau kesuksesan kita datang ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Selamat sukses pekerjaan Bapak Ibu dan Saudara dan juga pelayanan di tempat ini menurut ukuran dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Memang banyak orang, bahkan orang Kristen, ingin mencapai kesuksesan dan bahkan menghalalkan segala cara. Mencapai kesuksesan tetapi ukuran-ukuran duniawi yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Engkau memberkati kami. Mengubah pikiran kami sesuai dengan firman-Mu. Kami ingin sukses tetapi kami melibatkan Tuhan, dan kesuksesan itu bukan dari hasil kami sendiri tetapi atas campur tangan Tuhan dan berkat Tuhan. Apabila kami sukses, kesuksesan kami, harta kami untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Dr. Bos. Terima kasih untuk Pendeta David SS yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hidup kita tidak hanya sukses di mata dunia, tetapi kita sukses di hadapan Tuhan. Dan kita menghidupinya kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan naikkan pujian kita, dan biarlah pujian ini boleh menjadi iman kita dan boleh kita teruskan kepada sesama kita. Kita akan naikkan pujian kita PPR 2 nomor 538 dengan pujian teruskan.
Dan untuk bait yang ketiga, saya ajak untuk jemaat yang ada di sini untuk bangkit berdiri, serta komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat nanti akan dipimpin oleh Pendeta David. Kita akan naikkan pujian kita, Bunga Api Kecil. Api kecil dapat nyalakan unggun, lalu sekitarnya Jadi hangat dan nyaman. Demikian kasih Tuhan, sekali kau alami, memaksakan setiap insan, kau ingin teruskan. Musim hujan, pohon tumbuh kembali, burung mulai nyanyi, kunjung bunga merekah. Demikian kasih Tuhan, sekali kau alami, selamanya kau ingin teruskan. Mari kita bangkit berdiri. Malah temanku, damai yang ku dapatkan pada Tuhan, dimanapun kau ada. Serukan dalam dunia, umum orang tahu Tuhan datang di hatiku, kau ingin teruskan. Komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat oleh Pendeta David SS. Sebagai jemaat Kristus yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutnya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat kasih Tuhan dan milik Tuhan, ibadah kita pagi hari ini sudah selesai. Mari kita mengarahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Amin.
kepada Allah. Amin. Sidang jemaat, silakan duduk. Kita saat teduh sejenak. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian sepanjang hari ini. Tuhan melindungi kita dan apapun yang kita perbuat berhasil karena kita mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.